Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar Ya, Pak. oke. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat melanjutkan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian baiklah kita akan kemarin sudah masalah corona sudah belum ya minggu semalam saya lupa. Corona discharge. Ya, Bambang mana Bambang di sini? Pak izin ya Pak, matiin kamera lagi kerja. Oke, Ya, Pak. lanjutkan. Ini Bang, minggu semalam masalah corona sudah kita bahas belum ya? Masih belum Pak? Belum ya? Iya Bella, Pak. Bella, tolong matikan suaranya. Baik Pak. Minggu ini kita membahas mengenai corona effect. Jadi dalam peralatan tegangan tinggi itu ada satu hal yang berbeda, yaitu yang namanya corona effect yang terjadi pada kawat atau penghantar tegangan tinggi pada sistem tenaga. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan corona itu? Corona merupakan bentuk daripada partial discharge atau peluahan muatan sebagian pada peralatan tegangan tinggi. Atau sebelumnya jangan ini dulu, berarti kita ulang masalah partial discharge. Sorry. Nah, ini dia, coba kita lihat. Itu masalah partial discharge dulu. Jadi kemarin kita kalau nggak salah bahannya sudah saya kirim. Jadi partial discharge itu adalah gagalnya isolasi secara sebagian. Artinya dia belum gagal secara total. Jadi kalau dalam sebuah isolasi itu kalau digambarkan seperti ini, maka ini kalau isolasinya sempurna. Nah ini isolasi yang ada rongga udara di dalamnya. Nah rongga udara di dalamnya inilah yang nanti bisa menyebabkan namanya partial discharge. Rongga udara dalam ini lebih dahulu mengalami kegagalan atau kerusakan. Jadi kalau saya bercerita mengenai kegagalan, artinya sebuah bahan isolasi yang sudah berubah fungsi menjadi konduktor atau konduksi. Sebuah bahan isolasi sudah menghantarkan arus listrik atau mengalirkan muatan-muatan listrik. Maka dia dikatakan mengalami kegagalan. Nah, pada peristiwa partial discharge, jika ada bahan isolasi seperti ini,
kemudian ada rongga udara. Jadi sifatnya kalau ada rongga udara, kekuatan di elektrik rongga udara itu kan lebih rendah dibandingkan dengan bahan ini. Nah, bahan ini kekuatan di elektriknya, artinya kekuatan di elektrik itu tegangan yang dapat membuat bahan isolasi tersebut menjadi rusak atau gagal. Nah, udara ini lebih mudah gagal dibandingkan dengan bahan isolasi. Nah, makanya ketika terjadi diberikan tegangan pada elektroda ini, di tengahnya ada bahan isolasi, maka udara ini akan mengalami kegagalan terlebih dahulu. Jika udara ini sudah mengalami kegagalan terlebih dahulu karena tekanan medan listriknya, maka ini akan menyebabkan yang namanya partial discharge. Nah, jadi kalau ditanya apa itu partial discharge adalah kegagalan secara sebagian pada suatu bahan isolasi karena adanya bahan cacat pada bahan isolasi tersebut yang memiliki kekuatan di elektrik yang lebih rendah dibandingkan isolasi yang ada di sekitarnya. Nah, itulah mengakibatkan partial discharge. Jadi partial discharge, bahan ini sudah gagal sebagian, dan dia akan merambat pada daerah lainnya. Gitu. Nah, jadi oleh sebab itu, maka kegagalan ini mengakibatkan kerusakan pada bahan elektrik atau isolasi. Nah, setelah dia gagal, itu bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Karena apa? Seperti percikan-percikan api atau bunga api listrik. Jadi dalam ini yang gagal ini kan akan menimbulkan percikan-percikan listrik seperti ini. Yang tidak kontinu. Jadi secara sebagian, maka oleh sebab itu, ini akan menyebabkan bising atau audible noise namanya. Bahkan bising sehingga akan mengganggu frekuensi. Makanya di jaringan listrik itu ada gangguan frekuensinya. Oke, kalau kita sudah mengerti mengenai partial discharge, maka pada peristiwa corona